Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Selasa 14 Januari 2025. Sari berita penting. Ayah dan anak jadi korban pembacokan di Muaro Jambi, urat nadi putus. Berita kedua. Dedi Putra Tri Wahyu Hidayat minta KPU lakukan pemungutan suara ulang Pilgub Bungo. Berita ketiga, 2 orang hanyut terbawa arus sungai di pesisir selatan. Berita selengkapnya. Aksi pembacokan dan pengeroyokan diduga dilakukan oleh 2 orang pencuri sawit bernama Santo dan Roni terhadap korban bernama Adi berumur 27 tahun di Desa Sembubuk, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Peristiwa berdarah itu terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 saat korban Adi dan orang tuanya bernama Bujang sedang duduk santai di depan rumah. Keluarga korban Heri mengungkapkan bahwa kedua pelaku mendatangi rumah korban dengan membawa golok dan pisau, kemudian menyerang Adi. Bujang, ayah Adi, berusaha melindungi anaknya namun juga mengalami luka serius. Adi mengalami luka di bagian tangan, bahkan urat nadinya terputus. Bapak saya, Bujang, juga mengalami luka di kepala, punggung, dan tangan, kata Heri. Kedua korban, Adi dan Bujang, kini dirawat di RSUD Matahir Jambi. Bujang setelah menjalani perawatan dan dijahit, sementara Adi masih dirawat intensif. Heri menambahkan kedua pelaku juga mengalami luka akibat perlawanan dari korban. Salah satu pelaku sempat dirawat di rumah sakit yang sama namun sudah pulang terlebih dahulu. Keluarga korban yang berasal dari kalangan tidak mampu kini kebingungan dengan biaya pengobatan yang terus membengkak. Kami dari keluarga tidak mampu, kami bingung mau bayar untuk pengobatan Adi, ujar Heri dengan penuh keprihatinan. Keluarga korban telah melaporkan peristiwa ini ke Mapolda Jambi dengan nomor laporan STTLP-B-9-1 Romawi _2025-SPKT Polda Jambi dan meminta kepolisian segera menangkap kedua pelaku yang masih bebas. Sumber berita Tribun News. Berita kedua, Paslon Bupati Wakil Bupati Bungo, Dedi Putra dan Tri Wahyu Hidayat memohon kepada Mahkamah Konstitusi MK atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian hormat kami kuasa hukum pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Ini pertanyaan ini untuk kuasa hukum. Tadi nenek-nenek yang apa itu, yang manula tadi itu di TPS berapa kejadiannya di apa ini? Di petitum ini. Kan ada tadi tuh di video. TPS 5 Daya Murni Yang Mulia. Di mana? TPS 5 Daya Murni. TPS 5 Daya Murni. itu poin berapa? Angka berapa? Daya Murni. Oh, 16 ya? Iya, poin 16. 16, oke. Kecamatan Belapat Ilir. Satu, yang kedua, yang tempat kandidat bagi-bagi duit itu TPS-nya berapa? Itu bupati atau kandidat yang tadi bagi-bagi duit? Calon Bupati. Calon bupati nomor? Nomor urut 2. Nomor 2. Itu di mana TPS-nya? Di Dusun Tanjung Gedang Yang Mulia. Nomor berapa? Di TPS ini enggak kami masukkan sebagai permintaan untuk pemungutan suara ulang. Oke. Iya. Jadi aneh juga didalilkan di situ tapi tidak dimasukkan yang dimintain. Jadi ringan juga pekerjaan hakim, Pak. Jadi Betul. satu pertanyaan saja sudah mengganggu Karena pekerjaan hakim. 64 TPS kami sudah menganggap signifikan. Ya. Oke. Nah, itu kan statement yang muncul karena dipertanyakan hakim. Baik Yang Mulia. Terima Kami kasih. Terima kasih. Yang mulia Pak Arsul. Terima kasih. Yang mulia Pak Ketua Kanel, Pak Heru. Ada berapa jumlah TPS di seluruh kabupaten ini? Apalnya? Jumlah TPS, mohon maaf kami tidak tahu Ya. persis Yang Mulia. Karena kami fokus kepada Oke, KPU Bungo, ada kan? Ada berapa TPS? Dikasih ini, apa biar masuk rekaman?
Izin Yang Mulia menyampaikan untuk seluruh TPS di Kabupaten Bungo berjumlah 627 TPS. Ya, oke. Nah, ini bagus. KPU harus hafal jumlah TPS itu ada berapa. Ya. Oke, terima kasih Pak KPU. Silakan Ya, terima duduk kasih. kembali. Ya. Jadi ini yang diminta 64 TPS ya. Benar Yang Mulia. Ini kalah semua. Kalah semua Yang Mulia. Kalah semua. Iya. Yang lain walaupun ada bagi-bagi uang karena menang maka nggak diminta PSU gitu ya. Kami banyak juga yang kalah Yang Mulia. Oh gitu. Iya, Gitu. jadi karena Tapi kenapa kurang bukti? bukan karena kami menganggap signifikansinya dengan selisih yang 1.200 sekian. Oke. Eh, Sudah cukup dengan 64 cukup dengan TPS ini. 64 dan mengukur kemampuan manakala ada pemungutan suara ulang kami mencoba bisa berbalik unggul di TPS-TPS tersebut Yang Mulia. Itu ya penjelasannya. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Pak Ridwan. Dikit aja Yang Mulia Pak Ketua Panel. Saudara kuasa pemohon ya, ini kan dari dalil-dalil ini banyak sekali yang berkaitan dengan anggaran ya, TSM juga ya, saudara uraikan tadi di dalil-dalilnya itu. Tapi saya melihat di sini saudara sudah menyebutkan juga bahwa sudah ditindaklanjuti ya, rekomendasi itu ke Bawaslu. Nah, tapi kemudian hasilnya saudara tidak menyebutkan di sini sama sekali apa alasan bagaimana ditelusuri tidak atau didiamkan saja karena tidak ada uraian di sini. Baik, mohon izin kami menyampaikan Yang Mulia. Silakan. Dalil permohonan kami tidak atas dasar pelanggaran TSM, mohon maaf. Jadi pelanggaran yang terjadi di TPS-TPS karena termohon membiarkan warga yang belum merekam ektp mencoblos, begitu. Ya, tidak disebutkan, tapi kalau kita lihat kan ada money politik dan Ya. sebagainya kan masuk di dalam ini. Kemudian dalam uraian saudara ini. sudah kami laporkan ke Bawaslu ya, pelanggaran-pelanggaran sebagaimana kami uraikan, namun Bawaslu tidak menindaklanjuti. Nah, nanti mungkin kita dengar bersama sidang berikutnya bagaimana keterangan Bawaslu, mohon izin Yang Mulia. Ya, tapi Iya. tidak diuraikan di sini ya. Ke secara pidana kan dia menjurus juga ke pidana pemilu, saya lihat dari uraian saudara. Ada diajukan juga. Ya, kami Tidak sudah kami melaporkan 52 pelanggaran Yang Mulia Nah, ke itu yang Bawaslu. belum ada. Lalu Kami laporkan, tapi karena tidak ada respon balik dari Bawaslu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kewenangan dari Bawaslu, tapi kami prinsipnya sudah melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut. baik. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke permohonan 130. Untuk memerintahkan termohon melaksanakan pemungutan suara ulang Pilgub Bungo. Hal itu diungkapkan oleh pasangan nomor urut 1 selaku pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bungo selaku termohon maupun paslon nomor urut 2 Jumiwan Aguza dan Maidani. Selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan pelanggaran yang dilakukan oleh termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 yang memenuhi unsur untuk dapat diulangnya pemungutan suara yang signifikan mempengaruhi keterpilihannya pasangan calon, ujar kuasa hukum pemohon perkara nomor 173/PHPU.BUP garis strip 13 Romawi garis miring 2025. Heru Widodo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Bupati pada Senin 13 Januari 2025 di ruang sidang Gedung 2 MK, dikutip dari website MK. Perkara ini disidangkan Majelis Hakim Panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra, didampingi oleh Hakim Konstitusi Ridwan Mansur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh termohon, paslon 1 Dedi Putra Tri Wahyu Hidayat memperoleh suara 94.782 suara dan paslon nomor urut 2 Jumiwan Aguza Maidani meraih 95.876 suara. Namun menurut pemohon, perolehan suara itu terjadi karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan termohon
dan pihak terkait selaku peraih suara terbanyak yang mempengaruhi perolehan suara paslon lain. Pemohon mengatakan termohon membiarkan dan memfasilitasi pemilih yang tidak memenuhi syarat, yaitu belum memiliki KTP elektronik atau biodata kependudukan, untuk mencoblos surat suara yang tersebar hampir di seluruh Kabupaten Bungo. Hal ini melanggar ketentuan pasal 56 Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah UU Pilkada. Pemohon juga menyebutkan adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan pihak termohon, yaitu pencoblosan 50 suara oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS, intimidasi KPPS kepada saksi pemohon di TPS, KPPS mengarahkan pemilih lansia untuk mencoblos paslon 2, KPPS menggunakan surat suara pemilih yang tidak hadir ke TPS, warga binaan lapas masih dalam rutan tetapi dinyatakan hadir dan mencoblos di TPS kediamannya, serta orang yang sudah meninggal dunia tetapi tertulis hadir dalam daftar hadir di TPS. Sementara itu, paslon nomor urut 2 diduga melakukan politik uang atau money politik kepada warga dusun Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo dengan nilai pecahan Rp100.000 per orang. Pemohon menuturkan paslon 2 merupakan keponakan Bupati bertahan Bupati Bungo yang masih menjabat, diduga mengerahkan aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Bungo untuk memenangkan paslon 2 dengan melibatkan Rio penyebutan kepala desa di seluruh Kabupaten Bungo untuk memihak paslon 2 serta ASN kepala bidang pemuda di Sporapar Kabupaten Bungo. Pelanggaran tersebut diakui pemohon telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bungo. Bawaslu menindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi ke Badan Kepegawaian Nasional BKN. Sumber berita Jambi Express. Berita ketiga. Sebanyak 2 orang warga dikabarkan hanyut terbawa arus sungai saat hendak menyeberangi di Kampung Pasir Lawas, Nagari, Kambang Utara, Kecamatan Lengayan, Kabupaten Pesisir Selatan, Minggu 12 Januari 2025. Diketahui 2 orang korban bernama Zainuddin berumur 74 tahun dan Ison berumur 50 tahun, keduanya warga Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayan, Kabupaten Pesisir Selatan. Juru bicara BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab, mengatakan awalnya 2 orang warga hendak menyeberangi sungai. Namun saat itu debit air sungai sedang tinggi akibat curah hujan. 2 orang warga hendak menyeberangi sungai saat kondisi air dalam keadaan besar. Namun mereka tetap saja nekat melakukan penyeberangan dan akhirnya kedua korban terseret air dan dinyatakan hilang atau hanyut, ujar Ilham Senin 13 Januari 2025. Ilham melanjutkan saat mendapatkan laporan, tim gabungan langsung melakukan pencarian dan penyisiran namun tidak membuahkan hasil. TRC BPBD Pasir Selatan bersama tim gabungan melakukan pencarian dan penyisiran di tepi sungai, namun kedua korban belum ditemukan, ujar Ilham. Ilham kemudian menyampaikan bahwa pencarian korban dilanjutkan pada hari Senin 13 Januari 2025, namun hingga sore juga belum membuahkan hasil. Belum ada update terbaru, lanjut ujar Ilham saat ditanya mengenai laporan terbaru. Sumber berita Langgam. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.